Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Hikmal sekalian. Jumpa lagi dengan saya Fadli malam hari ini. Jadi sebelumnya sih jujur sebenarnya ziarah kemarin, eksplorasi kemarin itu memang perdana buat saya karena memang selama saya di Berau baru kali ini ke tempat makam-makam raja yang ada di Berau. Mungkin baru tahu juga letaknya segala. Dan juga baru tahu. Cuman memang sebenarnya pernah dengar lokasi makam rajanya di nama daerah tersebut. Contoh misalnya lokasi pertama mungkin saya sebutkan saja di daerah Merancang Ulu. Nah, itu pernah dengar. Karena memang kalau di Berau ini informasi itu memang cepat beredar seperti itu, teman-teman. Nah, jadi memang kalau dari pengalaman sih kemarin dari beberapa tempat makam yang sudah kita temui kemarin, kondisi makam mulai dari makam yang pertama sampai berapa makam ya itu kita kemarin Kita beberapa waktu kemarin ada kita 5 makam. Dari yang pertama dulu lah. Dari yang pertama itu kalau kita tidak salah Merancang Ulu ya. Merancang Ulu. Nah, untuk di Merancang Ulu mungkin kita review sedikit. Kalau dari saya pribadi sih untuk lokasi makamnya, tempat makamnya, akses jalan ke sana sudah bagus untuk akses jalan. Nah, cuman memang kalau kita lihat sih begitu kita sampai di lokasi itu tidak ada namanya pemberitahuan bahwa di daerah ini, di jalan ini, lokasi ini ada makam. Iya, betul. Ada makam raja, makam prasejarah lah maksudnya gitu. Artinya mungkin ya kita bisa bilang ini dijadikan destinasi wisata. Seperti itu maksud saya. Jadi kalau seandainya ini memang dijadikan destinasi wisata atau peninggalan bersejarah makam Raja Berau, setidaknya ada papan informasi semacam 200 meter ke depan ada makam raja. Benar. Nah, contohnya begitu. Nah, tapi begitu kita masuk ke dalam, kondisi jalan juga masih posisi menanjak kan kemarin. Belum dikasih kayak jalur mungkin semenisasi atau misalnya. Karena begini Pak, kalau sepengetahuanku aja memang kalau makam raja pada zaman dahulu itu pasti letaknya di atas Semua ya. Terlebih dari gunung atau apapun pasti letaknya di atas. Tidak sama dengan masyarakat biasa kan. Dia pasti harus lebih di atas. Makanya seperti itu mungkin memang. Tapi jalan dari pinggir jalan kita parkir kendaraan untuk masuk ke dalam kan ada lumayan jauh tuh, sekitar 200-300 meter. Itu memang sangat minim fasilitas memang kesana, naiknya ke atas sana itu. Ya itu tadi memang kalau kita lihat karena memang kondisi zaman dulu raja-raja Berau itu dianggap kalau kita bilang penting. Namanya raja kan orang penting nomor satu. Yang kedua juga golongan darah biru, dia otomatis stratanya di atas seperti itu kan. Betul. Nah, tapi dari situ kita bisa lihat dalam kondisi dia dimakamkan di atas seperti itu, setidaknya mungkin ada jalur lah untuk naik ke atas. Seharusnya seperti itu. Ya ini sih sekedar untuk review masukan kita terkait makam yang kita sudah temui yang kemarin. Nah, kemudian juga kondisi makamnya sih kalau saya lihat simple aja sih, simple ya. Tapi kalau saya lihat sih terawat. Dari sisi kebersihan, makamnya bersih, kemudian juga ada pelang batu nisannya ada, dirawat, dikasih kain kuning yang memang adat Berau seperti itu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau memang boleh nih, saran aja ya bro, makam itu dikasih lah semacam ya mungkin kalau memang boleh lah ya, dikasih mungkin rangkaian batu ya seperti nisan itu kan? Gitu. Nisan yang seperti nisan, terus dikasih pagar besi ya lebih bagus lagi lah, maksud saya sih seperti itu. Dan tidak dipercantik lah istilahnya. Itu kan makamnya kalau kita lihat kemarin keadaannya di Merancang Ulu itu makamnya masih asli kayaknya dari yang pertama kali dimakamkan seperti itu sampai sekarang. Kelihatannya sih. Cuma memang sekedar mungkin dari warga setempat aja sekedar memperbaiki, membersihkan, mungkin sekedar sebatas itu. Ya betul. Jadi sebenarnya terkait makam yang pertama di lokasi Gunung Tabur di daerah Merancang Ulu ini sih kurang lebih reviewnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita ke makam yang kedua lagi ya. Tapi sebentar dulu, sebelum makam yang kedua aku mau tanya dulu nih, gimana rasanya? Kan
baru pertama kali nih ke sana, gimana perasaannya setelah melihat keadaan di sana, terus masuk ke daerah tersebut yang masih awam. Jujur saya terus aja kalau pribadi baru pertama kali juga melihat ke sana. Ya perasaan ya campur aduk, pengalaman campur aduk, tapi aku mau lebih tahu dari kau dulu gimana pengalaman waktu melihat keadaan di sana, gimana misalnya pengalaman apalah yang kau rasakan waktu pertama kali melihat makam yang pertama ini. Ini makam yang kita lihat pertama ini kan menurut informasi adalah makam Raja Berau yang pertama. Raja Berau yang pertama. Ya, jadi kalau yang saya rasakan sih setelah kita sampai di lokasi itu ya bro, sebenarnya sih perasaan waktu sampai di lokasi itu lebih terasa sebenarnya auranya. Pada saat kita jalan aja mau sudah niat menuju ke sana itu sudah memang saya itu udah ngerasa sebenarnya auranya udah beda. Bukan itu sih sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, Hikayat Makam, sebenarnya sih kita sama Ferdi ini udah punya plan seperti ini sih udah 2 hari sebelum kita melakukan vlog di channel saya Fadli Ros. Itu sudah kita rencanakan 2 hari sebelum ya. Iya, betul. Nah jadi setelah kami merencanakan dan saat itu juga itu perasaan itu sudah ada muncul sebenarnya, kesana atau enggak. Nah cuman lebih banyak kesana aja seperti itu. Nah jujur aja sih seperti itu bro. Iya. Karena memang kayak terpanggil aja, menurut saya sih seperti itu. Nah kemudian begitu kita jalan itu kemarin, begitu kita jalan ready dari rumah saya itu teman-teman Hikayat Malam, begitu jalan sepanjang jalan tuh saya selalu dibisikin terima kasih sudah berkunjung. Dan yang luar biasa lagi, kita itu baru perdana ke sana, tidak tahu tempatnya, dan syukur alhamdulillah satu kali tanya dengan orang, satu kali lewat jalan dan langsung bertemu tempatnya. Dan itu membuat saya merinding teman-teman. Ya mungkin ya karena mungkin kita, kalau saya rasa sih memang dari awal niat kita memang niat baik. Iya. Gitu. Kalau saya ziarah kita kan. Ziarah, dan juga kita ya alhamdulillah mengirimkan doa kepada beliau, ya mudah-mudahan aja sampailah rasanya kan seperti itu kan. Apalagi kan kalau bisa dibilang beliau ini dari makam yang kita lihat kemarin itu banyaklah sejarah-sejarah tentang Berau itu tersembunyi di sana. Kalau pas begitu sampai lokasi dan kita pas di depan makam itu, yang saya rasakan sih memang saya merasa agak lempeng aja, nyaman gitu. Merasa lempeng sampai sana, lega gitu. Nggak ada, biasanya kan orang tuh kayak ngerasa gimana ya, kayak saya tuh merasa lempeng aja, lega aja. Oh akhirnya udah sampai di tempat ini gitu. Nah artinya niat baik ini tertunaikan ya, saya merasa lempeng aja, nggak ada merasa apa-apa sih. Dari Merancang Ulu ya, kita langsung ke makam kedua di daerah Gurimbang, kayak Kampung Gurimbang. Iya, Gurimbang ya. Nah, perjalanan udah kita ke Kampung Gurimbang. Perjalanan dari Kampung Merancang sekitar 1 sampai 1,5 jam kemarin perjalanan ke sana. Cuman memang ketika sudah hampir sampai di Kampung Gurimbang, tepatnya di Kampung Bangun, jalanan sedikit rusak sekali. Cuma alhamdulillah ketika kita masuk Kampung Gurimbang, di makam yang kedua ini kita malah ada tanya kan. Betul. Kita malah ada tanya, posisi kita sama sekali, kita dan tim sama sekali belum tahu tempatnya di mana, daerahnya di mana. Kita sekedar jalan, cuma kita memang kalau pribadi saya tahu wilayahnya di situ, cuma belum tahu tepatnya di mana. Tepatnya posisinya di mana belum tahu. Jadi kemarin alhamdulillah mungkin karena itu tadi juga niat baik kita ke sana, datang mau ziarah, mau mendoakan beliau. Alhamdulillah gampang lah kita dapat tempatnya di sana. Memang dari tepi jalan kita parkir kendaraan, jalan masuknya yang kedua ini memang lebih susah kayaknya daripada yang pertama. Lebih susah karena masih 80% kita masih lewati hutan untuk masuk ke atas sampai ke tempat di makamnya. Kalau dari Anda sendiri gimana melihat waktu pertama kali melihat? Ya seperti yang sudah disampaikan saudara Ferdi tadi, kawan-kawan, kalau untuk makam yang kedua ini memang kita dari Merancang Ulu itu sebenarnya jaraknya itu lumayan jauh kawan-kawan sekalian. Jadi kita dari kayak model dari utara ke selatan gitu kan. Betul.
Jadi kita dari Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur itu kita menuju ke Burimbang Kecamatan Sambaliung. Itu perjalanan kita kurang lebih 1 jam gitu ya. Kurang lebih 1 jam teman-teman. Jadi begitu sampai di sana sih ya syukur alhamdulillah kita nggak pernah ke sana juga, tapi kita langsung ditunjukkan lokasi dan tempatnya, langsung didapat jadi tanpa bertanya. Nah, jadi untuk saya promo sedikit nih ya kawan, Iya. Saudara Ferdi. Jadi untuk kawan-kawan untuk lokasinya itu bisa nanti dilihat di vlog lengkap saya di channel saya di Fadli Ros. Jadi nanti di sana teman-teman bisa melihat kondisi jalan untuk masuk di makam yang kedua ya bro. Iya betul. Di makam yang kedua. Nah jadi bisa nanti langsung cek di vlog saya. Ya, vlog lengkapnya tentang perjalanan kita kemarin mungkin bisa langsung dicek di channelnya Fadli aja. Ya, tentu promo ya. Iya. silakan. Nah jadi kawan-kawan Hikayat Malam, untuk yang di makam yang kedua ini begitu kita melewati jalan itu kita masuk kurang lebih itu mungkin jaraknya lebih jauh dari makam pertama ya. Dari makam pertama masuknya. Posisinya tetap sama. Jadi ini di atas juga teman-teman, di atas kayak semacam gunung bukit ya. Jadi itu jaraknya kalau yang pertama itu kurang lebih itu 200 meter lah, kurang lebih ya. Kalau yang kedua ini kayaknya 250 meter lebih lah. Ya. Karena estimasinya seperti itu ya bro. Ya mungkin sekitar itu 200 sampai 300 meter sampai 300 meter. Nah terus untuk akses jalan pada saat kita masuk itu kita melewati semacam rumput ilalang tinggi itu. Kemudian makam yang kedua ini lebih terjal. Iya lebih terjal, lebih ekstrim jalurnya. Masuk cuma masih bisa lah dilewati. Masih bisa. Nah jadi untuk yang jalur yang kedua ini yang pertama terjal, kemudian becek jalanannya itu. Kemudian itu rumputnya tinggi. Begitu kita naik nanjak ke atas juga rumput tuh makin tinggi. Lebat. Nah tapi begitu sampai ke atas ya alhamdulillah. Lempeng juga. Akhirnya bisa ziarah gitu. Ziarah melihat makam kedua. Bisa ziarah. Kalau makam yang kedua ini kalau tidak salah itu dari rajanya Sambaliung. Raja Sambaliung. Teman raja dari Sambaliung. Salah satu raja juga. Sambaliung. Kalau yang pertama tadi kan masih kerajaannya Berau. Masih khusus untuk Berau ya? Berau. Karena Berau ini kan kerajaannya pernah pecah. Terbagi menjadi 2 tadi. Ada Keraton Gunung Tabur dan Keraton Sambaliung. Nah, untuk yang makam yang kedua ini kalau tidak salah adalah keturunan dari Raja Sambaliung. Keturunan raja. Ya, dan beliau termasuk salah satu raja juga. Mungkin nanti bisa mungkin nanti untuk nama-namanya bisa nanti direview ya bro. Iya, nama-namanya nanti kita review. Bisa bakal direview di channelnya rekan saya Hikayat Malam. Pasti nanti saya tampilkan semuanya. Cuma itu tadi kalau pengalaman saya memang kalau makam yang kedua ini sama, minim informasi. Jadi pelang nama, pemberitahuan segala macam tidak ada. Kita ya paling tidak kalau misalnya ada turis atau teman dari luar yang datang ke Berau mau berkunjung atau ziarah, paling tidak harus membawa orang yang tahu lah untuk menuju ke sana, karena memang kurang sekali informasi untuk mengenai makam raja yang kedua ini tadi. Sama seperti yang pertama, cuma ini lebih susah ditemukan karena tepatnya dari tepi jalan jauh masuk ke dalam, terus melewati rumput-rumput tinggi, hampir seleher orang dewasa malah. Hampir seleher orang dewasa. Tapi ada jalan setapaknya ada, cuma memang medannya lebih susah daripada yang pertama. Tapi teman-teman untuk kondisi makam yang kedua ini ya alhamdulillah udah dikasih semacam pondok ya. Iya, sudah kayak ada pondok gitu, ada pagar keliling. Keramik sudah. Kemudian posisinya di keramik. Cuman karena memang ini makam sudah jadi cagar wisata ya kan. Cagar budaya ya. Iya. Nah, dan juga untuk cagar budaya ini ada ketentuan pidananya kalau tidak salah, memindahkan, mengganti ataupun itu akan mendapatkan pasal kalau tidak salah. Betul. Nah, nanti ada nanti kita buat videonya itu ada kita buat ya untuk tulisannya itu terkait, ada aturannya itu kalau tidak salah di plangnya itu kan di dalam itu ada. Nah jadi kondisi nisan itu tidak berubah, itu betul-betul kondisi asli. Nisan original, kondisi nisan yang asli. Nah cuman sudah alhamdulillah saya lihat sih sudah dikasih pagar keliling, dikasih keramik di tepi-tepinya itu. Kemudian ada disiapkan sapu di sana. Ya, tempat wudhu ada juga. Nah, tempat wudhu ada juga kalau kita misalnya mau berwudhu dulu sebelum ziarah, sudah ada disediakan tempat wudhunya. Ada sih ya. Cuma yang jadi satu pertanyaan ini buat aku pribadi, yang jadi satu pertanyaan di makam yang kedua ini, di sekitar makam kan ada beberapa makam lain
mungkin itu keluarga kan. Cuma di sebelah kiri dari pertama Di kita luar. masuk, di luar ada juga beberapa makam. Cuma ya itu tadi, karena kurangnya informasi, kita juga belum tahu itu makam itu siapa, apakah dia masih keturunan dari beliau juga, apakah juga mungkin pemakaman umum, ataukah pemakaman umum juga kita belum tahu pastinya kayak apa, karena kurangnya informasi tadi. Itu aja sih kayak mengganjal di hatiku tuh sebenarnya. Kurang lebihnya sih memang ya kalau yang makam kedua lebih terawat sih, cuman papan informasi yang sudah seperti yang disampaikan Ferdi tadi masih kurang, sama seperti yang makam pertama. Ya, masih papan kurang informasi, karena disinyalir kalau tidak ada papan informasi untuk para wisatawan yang datang ke sini untuk melihat makam tersebut susah mencarinya. Jangankan wisatawan, orang asli di sini aja mungkin kalau kita kasih tahu di Kampung Gurimbang ada makam raja loh, belum tentu tahu pasti. Belum tentu tahu karena kurangnya papan informasi segala macam tadi. Seharusnya bisa lah disediakan papan informasi itu, seharusnya bisa kalau saran dari kita.